Shalom semuanya. Sangat sukacita karena hari ini kita semua di sini boleh hadir di tempat ini untuk boleh memuji nama Tuhan dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu hati, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami datang ke tempat ini untuk boleh merendahkan hati dan bersatu hati untuk memuji nama Engkau Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekali lagi Shalom. Shalom. Oke. Nah, semuanya harus ada sukacita ya, karena setiap hari Minggu adalah harinya Tuhan. Dan kita harus tahu bahwasannya di dalam keadaan apapun Tuhan yang pelihara. Mungkin pada saat ini kita datang ke tempat ini, kita memiliki banyak pergumulan. Tapi ingat, Tuhan tahu masalahmu dan Tuhan yang berada di sebelahmu. Tuhan yang tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi kita katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi
syukur, Tuhan berkati. Tuhan adalah Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sukacita di dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang berikan. Dan ingat, dimanapun kita berada, Tuhan berada di sisi kita. Tuhan yang telah memberikan kita yang terbaik. Mari kita lupakan yang di belakang kita. Kita hadapi masa depan kita dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus.
banyak persaingan. Tapi ingat, Tuhan selalu membela kita. Tuhan yang selalu menguatkan hati kita. Jangan pernah takut, karena Tuhan selalu berserta kita. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan terjadi pada saat ini dan kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang telah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Sampai akhir hayat hidup kita, ingatlah selalu Tuhan yang bela. Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang sanggupkan kita. Karena Tuhan yang mengenal kita. Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Tuhan yang tahu cerita kita. Tuhan yang tahu isi hati kita. Berserahlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Bapa, Engkau yang mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau
ini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Contoh Yuda. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu atas kami. Kami boleh hadir, kami boleh beribadah kepadamu. Sebagai bukti kami, sebagai bentuk kami butuh Tuhan. Sebagai bentuk kami taat akan Tuhan. Tuhan melihat hati anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, biarlah Tuhan berkati. Biarlah di dalam masa-masa mudanya, biarlah dia tetap, teman-teman tetap dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan tentang Allah yang adalah terang, Allah yang adalah firman itu sendiri dan memberi hidup. Biarlah Tuhan berkati pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom untuk kita semua. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Jesus, the light, the word, and the life. Gitu ya. Ini ada sedikit perubahan dari teksnya ya. Dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi tentang apa? Tentang Tuhan, tentang pengenalan akan Tuhan yang adalah firman itu sendiri, yang kita baca di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Lalu Allah yang adalah terang dan Allah yang memberikan hidup. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hari ini, belakangan ini banyak sekali orang-orang itu gak suka sesuatu yang rumit, yang jelimet. Gak suka ya dengan sesuatu yang rumit, jelimet. Bahkan di satu kesempatan atau satu situasi seperti menggulung atau merapikan kabel, banyak anak-anak muda itu gak mau mengerjakan pekerjaan seperti itu. Karena males, ribet begitu ya. Dan teman-teman yang terkasih, kita melihat anak-anak muda sekarang ini gampang sekali menyerah. Jadi spirit of fighting-nya itu sedikit lemah begitu ya. Makanya anak-anak muda ini susah menghadapi masa depan yang menuntut akan kerja keras. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat saat ini, fenomena saat ini, saya akan memberikan 3 fenomena khusus yang kita alami sebagai anak-anak muda. Sekarang dan menurut bilangan research center gitu ya, satu research yang mencari tentang kerohanian anak-anak muda, satu research yang mencari keimanan Kristen begitu ya, membuat satu evaluasi, membuat satu namanya fasilitas supaya menjadi observasi.
mereka menyimpulkan bahwa gereja sudah tidak menarik lagi bagi kaum muda. Kenapa? Karena menurut mereka banyak anak-anak muda yang tidak gelisah ketika dia tidak membaca Alkitab. Banyak anak-anak muda yang tidak gelisah ketika mereka tidak berdoa. Jadi ketika mereka gak berdoa, bangun tidur, main HP, scrolling begitu ya, mereka merasa tidak gelisah. Mereka merasa bahwa hidup seperti biasa, seperti wajarnya begitu. Mereka merasa bahwa mereka tidak butuh Tuhan. Padahal teman-teman sekarang itu membaca Alkitab sangat gampang. Kita buka Alkitab fisik bisa, Alkitab lewat elektronik bisa, aksesnya sangat mudah, dari internet bisa, dari mana-mana bisa. Tetapi kalau kita lihat sekarang, bahkan diri kita sendiri, kita jarang. Bahkan sesuatu tentang Tuhan kita menganggap tidak menarik, teman-teman. Makanya sulit bagi anak muda sekarang itu membaca Alkitab karena dunia menuntut instan. Makan apa? Udahlah mie aja, lebih gampang gitu ya. Makan apa? Ayam goreng aja, ayam masukkan ke minyak, selesai. Bakso goreng aja dan sebagainya. Semua dituntut dengan mudah. Jadi sesuatu yang panjang, ribet, lalu namanya menjelimet, susah gitu dimengerti, udahlah nanti aja itu begitu. Banyak anak-anak seperti itu. Lalu ada fenomena belakangan ini tentang namanya orang-orang sudah tidak merasakan namanya kegelapan. Sekarang jarang ya mati lampu ya. Jarang mati lampu, mati listrik. Di mana-mana udah kita bisa lihat terang, jarang mati lampu. Medan mungkin agak cukup sering. Dan tidak lupa, istilahnya kita karena sering sekali punya atau merasakan terang, kita sering kali lupa akan namanya gelap. Termasuk pasangan yang selalu menerangi hidupku, akhirnya aku tidak bisa merasakan gelap itu sendiri, begitu ya. Asik begitu ya. Karena terlalu biasa diterangi, karena selalu aja ada lampu begitu ya. Kita jarang sekali melihat atau merasakan kegelapan. Kita jarang sekali merasakan kegelapan. Nah, satu kali saya pernah mati lampu begitu ya. Mati lampu 2 hari di Perbaungan itu ya. 2 hari 1 malam. Dan harus melewati malam itu tanpa lampu, tanpa listrik begitu ya. Kalau teman-teman ada di posisi itu, apa yang teman-teman lakukan? Apa yang teman-teman lakukan ketika mati listrik 2 hari 1 malam? Di malam itu gelap gulita. Tinggal di hotel ya, bagi anak Medan ya. Pada saat itu masih belum ada hotel di Perbaungan ya. Hotelnya itu hotel yang lain-lain, untuk yang lain-lain begitu ya. Kalau kita memaksakan beraktivitas di dalam kegelapan, hasilnya apa? Terantuk, kadang masuk lubang gitu ya. Kadang terantuk kepala kita, kadang terantuk tangan kita, kaki kita. Di dalam kegelapan. Bahkan bisa jadi kita celaka. Bisa jadi istilahnya kita terjatuh, kita terantuk, terjatuh lemari dan sebagainya. Makanya kita ketika di dalam kegelapan seringkali cepet-cepet cari HP, hidupin flash. Cepet-cepet ya, mati lampu, mati lampu. Takut hidupin flash. Karena apa? Karena kita butuh yang namanya terang. Tapi anak-anak sekarang itu seakan-akan lupa kalau ada kegelapan. Nah, ketika kita melihat satu fenomena tentang kehidupan juga. Banyak anak-anak muda sekarang tidak takut mati, teman-teman. Anak-anak muda itu tidak takut mati karena mereka tidak tahu makna hidup. Contohnya kasus yang kemarin, anak Dirjen Pajak. Dia bisa melakukan hal itu karena dia tidak tahu makna hidupnya. Karena bapak aku kaya ya udahlah bebas aja. Sehingga dia bisa menganiaya orang lain tanpa memikirkan dampaknya. Centek gitu ya pemikiran anak muda saat ini. Lalu tentang tawuran. Rata-rata anak SMA dan kuliah, anak-anak muda. Mereka merasa bahwa ya udah hidupku masih panjang begitu, gak akan mati begitu ya. Mereka nggak bisa berpikir panjang. Karena mereka bilang ya udahlah nanti hidup nantilah begitu ya, masih panjang ya. Nah, pernah lihat acik-acik tawuran? Nggak pernah ya. Pasti anak-anak muda teman-teman semuanya. Gak mungkin acik-acik karena udah punya istri, udah punya pikiran, udah mau mati, mendingan ngopi gitu ya kalau mau tawuran. Nah teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, inilah fenomena atau realita pada saat ini. Banyak orang tidak mau membaca Alkitab karena ya udah ribet gitu ya, susah harus ditafsir-tafsir begitu ya. Karena dipandang Alkitab kurang menarik.
Dan ini Bible Research Center juga mengatakan bahwa anak-anak muda udah gak tertarik dengan gereja karena begitu ribet begitu ya. Ada juga yang bingung ngapain kalau mati lampu. Ada juga yang tidak takut mati dan tidak mengerti makna hidupnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi fenomena-fenomena yang bisa kita lihat pada zaman ini yang miris sekali bagi anak-anak muda. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa pentingnya belajar Alkitab. Pentingnya kita mengenal Tuhan yang adalah di dalam Alkitab, yang firman Tuhan itu sendiri. Dan mengenal Tuhan sebagai terang. Dan di dalam terang itu kita bisa mendapatkan hidup. Kita akan membaca kisahnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 1-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Amin. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia, yang dimaksud Yohanes, bukan terang itu. Tetapi Yohanes itu harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Amin teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar dari Injil Yohanes, kalau kita belajar Alkitab, Injil Yohanes adalah Injil yang satu-satunya tidak mencatat kelahiran Yesus dan kenaikannya. Jadi Yohanes ini itu tidak menuliskan seperti Matius, Markus, dan Lukas. Tidak ada silsilah Yesus lahir di Bethlehem, Yesus dilahirkan dari anak darah Maria. Tidak, dia tidak mencatat. Tapi pertanyaan, apakah Yohanes sebagai penulis Injil tidak percaya akan kelahiran Yesus? Tentu saja tidak. Injil disebut sinoptik karena ada 4 yang saling memperlengkapi agar semuanya itu menjadi lengkap. Contoh di dalam kasus, di dalam sidang begitu ya, sangat tidak boleh atau tidak diperkenankan kalau hanya membuktikan atau punya saksi itu cuma satu. Tidak boleh atau tidak diperkenankan karena kurang kuat membuktikan sesuatu. Diperlukan saksi-saksi lain, diperlukan bukti-bukti lain. Inilah yang kita temukan di dalam Alkitab. Ada 4 orang yang berbeda menuliskan tentang kisah Yesus, tetapi saling memperlengkapi dan tidak bertentangan, teman-teman sekalian. Saling memperlengkapi dan tidak bertentangan. Itulah mengapa kita harus percaya kepada Alkitab, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita melihat Alkitab, melihat firman Allah, sebenarnya sudah cukup untuk membawa kita berelasi dengan Tuhan, bahkan membawa kita mengenal yang namanya jalan keselamatan. Injil Yohanes keunikannya adalah menyorot keilahian Yesus, menyorot supranaturalnya Yesus. Jadi dia nggak perlu nulis Yesus lahir karena dia menyorot keilahiannya Yesus. Makanya di dalam Injil ini Yohanes pasal 1 melihat langsung bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah firman itu. Jesus is the word. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Itu disebut bahwa firman itu adalah Yesus yang adalah Allah. Yohanes ingin memberikan kebenaran bahwa Yesus bukan hanya lahir di dunia, tetapi dia sudah ada di dalam kekekalan. Dia menciptakan juga di dalam Tritunggal. Dia sudah ada. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dia tidak menyoroti
kelahiran Yesus karena dia sudah ada di dalam kekekalan. Dan firman Alkitab yang kita baca ini juga adalah tentang Yesus. Benang merahnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru adalah tentang Yesus. Inti semua Alkitab mengacu kepada Yesus yang adalah Allah, yang turun ke dalam dunia, membuktikan kasih-Nya, mati dan bangkit di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menebus engkau dan saya, teman-teman sekalian. Pada mulanya adalah firman juga berarti bahwa Alkitab itu sangat berkuasa. Dia seperti buku panduan. Kalau kita lihat akronim ya. Kalau kita lihat Bible itu dalam bahasa Inggris sebenarnya bisa dijabarkan basic instruction before leaving earth. Alkitab adalah manual book atau buku panduan hidup kita sebelum kita meninggalkan bumi. Selagi kita masih ada. Karena firman itu berkuasa. Karena firman itu adalah Allah, kata Yohanes. Makanya gak jarang kita ketika membaca Alkitab, kita di-encourage, kita dibaharui, kita ditegur. Karena memang demikian. 2 Timotius 3 ayat 16 juga berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu berkuasa, karena firman itu menceritakan tentang Yesus. Dan Yohanes berkata bahwa firman itu adalah Allah. Jadi tetap berkuasa. Dan 2 Timotius 3:16 berkata bahwa itu semua bermanfaat untuk mengajar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga menyatakan kesalahan kita pribadi. Makanya tidak jarang kita di-encourage. Bisa juga memperbaiki kelakuan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Bahkan dipakai untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Amin teman-teman. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan itu berkuasa. Dan firman Tuhan itu dikatakan oleh Yohanes, Injil Yohanes adalah Allah yang kita kenal dalam Yesus. Tetapi sebagai manusia, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, kita tahu Alkitab ini penting. Kita tahu bahwa firman Tuhan, firman Allah ini penting. Tapi males banget kita baca ya firman Tuhan ya. Sudah banyak banget metode-metode orang, strategi-strategi orang supaya orang-orang itu bisa membaca Alkitab dengan mudah. Tapi jarang banget kita baca. Sama kayak beli sesuatu, contoh kita beli TV. Ketika kita unboxing begitu ya, jarang sekali kita lihat buku manualnya, baru kita pasang TV-nya, baru kita putar TV-nya sesuai dengan panduannya. Tapi seringkali kita unboxing, kita keluarkan TV-nya, pasang begitu, gitu rusak, baru lihat panduannya. Jangan seperti itu. Ketika kita hidup di dunia ini, bersyukur bahwa buku panduan untuk hidup sudah diberikan kepada kita, yaitu Alkitab, firman Allah itu. Firman yang berkuasa. Di sisi lain, Yohanes ingin memberikan satu pemahaman tentang keilahian Yesus yang adalah terang dan memberikan hidup. Teman-teman yang terkasih, seperti dalam ilustrasi tadi, gelap itu tidak enak. Sama seperti mati listrik. Nah, itulah yang kita rasakan ketika di dalam gelap. Kita tidak tahu arahnya kemana, kita tidak tahu mau ngapain. Karena kita saat ini tergantung kepada listrik, tergantung kepada terang, lampu. Kalau semuanya gelap, aktivitas semuanya tidak akan bisa dilakukan. Butuh namanya terang. Contoh ketika kita ke kafe, kita sering kali ya. Kita ke kafe, yang pertama kita tanya adalah wifi. Yang kedua, listrik, colokan. Karena itu yang paling penting untuk menghubungkan laptop. Antara wifi atau listrik, sebenarnya lebih penting listrik. Kenapa? Kalau gak dicolok listrik, gak bisa hidup wifi-nya begitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Supaya semuanya berjalan dengan lancar, kalau tidak ada listrik, kalau tidak ada lampu, susah. Kalau tidak kita bekerja, tidak ada namanya penerangan, susah. Kita gak tahu mau buat apa. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pada konteks yang kita baca,
ini adalah situasi masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana ada namanya masa intertestamental. Di mana masa itu Tuhan tidak mengutus para nabi, tidak berbicara kepada bangsa Israel, kepada umatnya lebih kurang 400 tahunan. 300 sampai 400 tahun. Ada yang berkata juga tahun sunyi. Atau ada yang berkata juga dark ages, masa gelap. Karena tidak bisa melihat Tuhan di mana, padahal Tuhan tetap bekerja. Banyak sekali penyimpangan terjadi karena Tuhan seakan-akan seperti tidak memberikan utusan, tidak bisa berelasi dengan umatnya karena pemberontakan mereka. Banyak orang umatnya tidak merasakan kehadiran Tuhan selama masa sunyi tersebut. Di dalam masa-masa itu saya yakin banyak orang tidak tahu mau ngapain, seperti kita di dalam gelap. Tidak ada pimpinan Tuhan lewat para nabi. Tidak ada tuntunan lewat pimpinan rohani yang Tuhan utus. Tetapi Tuhan ketika diam bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Ketika Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak punya rencana. Bahkan ketika diam pun Tuhan sedang merencanakan sesuatu supaya kita umatnya belajar. Dan ketika kita merenungkan hari ini tentang Yohanes, Injil pertama kali, pasal yang pertama, Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang. Dan di dalam terang itu kita bisa memiliki hidup, kata firman Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia adalah the light and the life. Tuhan yang adalah terang dan yang memberikan hidup. Tidak pernah terbayangkan bagi kita teman-teman kalau kita tidak bisa lihat, kalau Kristus tidak bisa hadir, kalau Kristus tidak hadir ke dalam dunia. Saya tidak bisa bayangkan jadi apa kita. Pasti kita terjebak di dalam maut karena upah dosa adalah maut. Kalau Kristus tidak hadir ke dalam dunia untuk menebus dosamu dan dosaku, kita pasti masuk ke dalam namanya kerajaan maut. Kita pasti binasa, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sama halnya dengan lampu. Thomas Alva Edison pernah berkata, dia mencoba hampir 10.000 kali untuk membuat satu lampu pijar pada saat itu. Dan kalau dia marah, dia ngambek, dia nyerah dengan lampunya itu, mungkin kita nggak bisa merasakan yang namanya terang. Mungkin kita tidak bisa merasakan yang namanya ada lampu saat ini. Sama seperti itu, kalau Kristus tidak hadir ke dalam dunia, mungkin kita ada di dalam kerajaan maut. Dan ayat 4-5 berkata, karena di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya merasakan bahwa Yesus adalah terang. Pemahaman saya tentang Allah adalah, ia adalah terang. Ketika saya dilahirkan difabel teman-teman, saya tidak bisa merasakan bahwa ada keunikan, ada kelebihan, ada hal-hal yang positif di dalam diri saya. Tidak ada satupun. Sehingga di dalam benak saya, aku tidak berguna karena aku tidak bisa apa-apa. Tetapi setelah menemukan Yesus yang adalah terang, seakan-akan apa yang gelap, apa yang tidak saya ketahui diterangi. Sehingga saya melihat bahwa ternyata ada loh talenta-talenta Tuhan. Karya-karya Tuhan yang ada di dalam diriku. Contohnya bermain musik. Contohnya bisa belajar tentang multimedia dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Allah sanggup. Dan dia sanggup, seperti lagu, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah dipikirkan dan dalam hati pun Tuhan sediakan. Karena Yesus sanggup teman-teman. Karena Yesus adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia sanggup melakukan bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan mampu melakukannya. Teman-teman yang terkasih, mungkin saat ini kita merasa galau. Kita tidak tahu masa depan kita gimana. Bahkan kita sebagai anak muda
tidak merasakan Tuhan saat ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, lihat firman ini kepada kita. Yesus telah hadir. Dia adalah firman itu. Sudah tersedia bagi kita. Di dalam Alkitab yang kita baca. Dia adalah terang itu. Dan ketika kita percaya kepada terang itu, kita mendapatkan hidup. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah putusnya relasi kita dengan Tuhan, teman-teman. Tuhan tetap hadir dan berinisiatif untuk memberikan solusi kepada kita. Sama seperti yang dilakukannya bagi orang-orang pada saat itu. Bagi kita. Tuhan hadir memberikan solusi bagi kita. Masalahnya bagi kita, mau gak kita percaya sama solusi itu? Alkitab yang adalah firman Tuhan, firman Allah yang hidup menjadi panduan untuk menjalani hidup teman-teman yang terkasih. Dan lewat firman Tuhan itu cukup mengenal Allah di dalam Yesus. Terang dapat menerangi gelapnya, suramnya, kecewanya hidup kita. Ketika kita sudah diterangi, seharusnya kita juga bisa menjadi terang bagi teman-teman yang merasakan kegelapan. Dan penebusan Yesus yang sejati selalu membawa kita. Kita yang harusnya mati di dalam dosa. Relasi kita yang putus dengan Tuhan karena dosa. Karena terangnya Yesus, penebusan Yesus yang sejati. Kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Menjadi pertanyaan bagi kita. Yesus adalah firman. Sudah tersedia bagi kita. Buku panduan kita untuk mengenal Tuhan. Yesus adalah terang. Kita yang di dalam gelap diteranginya. Dan ketika kita percaya kepada terang itu, harusnya kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan pasti jadi permasalahannya bagi kita, mau gak kita percaya? Mau gak kita percaya kepada Allah yang membuktikannya? Mati di atas kayu salib, bangkit bagi kita. Mau gak kita percaya? Mau gak kita percaya kepada Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama tentang kebenaran ini. Yesus yang adalah firman, yang adalah terang dan memberikan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang luar biasa inisiatif. Ketika Engkau melihat memberi pelajaran kepada kami, Engkau tidak memberikan Engkau tidak memberikan solusi. Engkau tidak memberikan perkataan lewat para nabi pada saat itu. Engkau sedang bekerja dan merencanakan sesuatu yang besar, yaitu karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Kini kami sebagai orang-orang pada masa kini, kami melihat pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Kami melihat bahwa Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh percaya bahwa Engkau adalah firman itu. Engkau adalah terang itu yang dapat menerangi kegelapan di dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kami. Tuhan, bantu kami sebagai anak-anak muda yang mungkin jauh daripada-Mu. Biarlah semakin hari kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak muda. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih buat Contoh Yuda yang udah memberikan firman. Sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kita nyanyikan Hatiku Percaya.
batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, walau menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setianya tak pergi dariku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semuanya bangkit berdiri. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku, tak pergi dariku. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, dan saat ini kami boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Biar Tuhan pakai menjadi alat memperluas kerajaan-Mu melalui MBC ini ya Tuhan. Dan kami rindu, kami membawa pulang berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.